Shalom, kembali lagi bersama kami di sini Zion Church of Christ. Kita akan mulai ibadah I Start Jesus kita. Jangan lupa untuk saudara siapkan roti dan anggur karena nantinya kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelumnya mari saya undang untuk kita mulai ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau hampiri kembali tahta kudus-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena di dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersuka cita karena kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mampu untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat bagi nama-Mu Yesus. Yang telah berdoa kita sama-sama katakan, amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama kembali kita nyanyikan dari awal. Oh, pagi hari ini kami datang menghadap-Mu Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohmu dalam pimpinanmu Tuhan. Boleh sama-sama kita menyembah Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang kami sembah satu-satunya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ku memuji-Mu, sebab Kau Allah yang baik. Ku memuji-Mu, sebab Kau Allah yang layak. Ku menyembah-Mu, sebab tiada seperti-Mu yang mengasihiku dengan segenap hati-Mu. Iya, iya.
semua kebaikan-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu di sepanjang hidupku. Hidupku bagimu, Yesusku. Kami mau katakan, kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita naikkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start With Jesus dari Zion Church of Christ. Kami berdoa buat saudara dimanapun Anda berada, mengikuti siaran ini, Anda diberkati, dan Anda memulai aktivitas harian Anda, yaitu dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, tentunya Anda sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Luar biasa, Tuhan izinkan kita hari ini untuk menikmati hadirat-Nya. So, mari izinkan juga Roh Kudus memimpin kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Let us pray, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Kasih karunia anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan selalu ada bersama kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Singkapkan segala sesuatunya, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar semua kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan Roh Tuhan memampukan kami, bukan cuma cakap mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini yang saya bawakan adalah tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, kalau Tuhan yang sudah memelihara, tentu sempurna jadinya. Kita baca dari Mazmur 23 ayat 1-6, di mana kalau saya baca Mazmur 23 ayat 1-6, saya selalu ingat kembali
panggilan awal di mana Tuhan memanggil saya mulai dari kelas 3 SD, saudara. Pada saat saya mengikuti lomba baca Alkitab, dan saya juara 1 di antara ratusan anak-anak sekolah minggu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan telah menetapkan panggilannya. Dan setiap kali saya ingat dan saya baca teks ayat ini menjadi pengingat kembali, menyemangati dan membuat saya percaya bahwa saya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tentunya di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang hidupnya merasa cemas tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, dan tentang kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya ada hashtag hari-hari ini tentang Indonesia gelap atau Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kita berharap 2025 semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan lebih baik dari tahun lalu. Ternyata tidak juga, saudara ya. Ada begitu banyak kecemasan, ketidaktenangan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tapi Daud dalam Mazmur 23 itu telah menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani, tetapi juga memberikan ketenangan, perlindungan, dan kasih yang kekal. Nah, pelajaran yang kita mau ambil hari ini, kita belajar dari Mazmur 23. Yang pertama adalah begini, bahwa Tuhan adalah gembala yang menyediakan. Dia Tuhan yang menyediakan bagi kita. Dalam Mazmur 23 ayat 1-2 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pernyataan ini menunjukkan kepercayaan penuh bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu mencukupi segala kebutuhan kita. Karena di era modern ini banyak orang mencari keamanan di dalam pekerjaan mereka, keamanan di dalam keuangan, investasi mereka. Tetapi jujur saya katakan, hanya Tuhan saja yang dapat memberikan keamanan atau kepuasan yang sejati. Makanya Tuhan dikatakan membawa kita ke padang rumput hijau, membawa kita ke air yang tenang. Ini berbicara tentang apa? Tentang kedamaian. Ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang Dia berikan. Bahkan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan segala persoalan. Kita harapin bahwa masalah kita segera dapat jawaban. Sampai hari ini mungkin kita masih menunggu, belum ada jawaban. Tapi saya katakan buat saudara, kita punya Tuhan yang menjaminkan pemeliharaan buat kita. Pelajaran yang kedua dikatakan adalah Tuhan menuntun dan Tuhan memulihkan. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Tuhan bukan hanya menyediakan, tetapi juga Tuhan menuntun kita. Ini menarik nih. Bukan cuma menyediakan, tapi menuntun kita di jalan yang benar. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita ini seringkali tersesat. Iya, tersesat apa? Tersesat dalam kelelahan mental, tersesat dalam spiritual gitu kan, salah tafsir gitu kan. Tersesat dalam apa? Emosional. Semuanya kita seringkali mengalami ketersesatan. Namun, Tuhan itu mampu memulihkan jiwa kita. Dan Tuhan mampu memberikan kita right direction atau memberikan arah yang benar. Sehingga jalan kita tuh tepat menuju sasaran yang Tuhan sediakan. Karena dunia modern ini seringkali menuntut kita untuk selalu produktif. Ya kan? Selalu produktif. Mereka akan berkata begini, ayo kejar lagi, lebih banyak lagi punyanya. Lebih banyak lagi keuangannya, lebih tingkatin lagi levelnya. Lihat yang sana sudah punya ini, kamu juga harus lebih lagi dan lain sebagainya. Seolah-olah semakin banyak itu semakin produktif dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau katakan semuanya itu justru membuat kita kelelahan.
Tetapi hari ini ada kabar baik, Tuhan mengajak kita untuk apa? Beristirahat di dalam hadiratnya. Rest in His presence. Dan ketika kita beristirahat di dalam hadiratnya, kita akan menerima pemulihan yang sejati. Kita lepas dari kekecewaan, kebencian, kedengkian. Hati kita dibuat tenang dan sejahtera oleh Tuhan. Pelajaran yang ketiga, Tuhan memberikan kita perlindungan di tengah pencobaan. Dari Mazmur 23 pada ayat yang keempat, Dia beri perlindungan. Perlindungannya di tengah-tengah segala pencobaan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata pemazmur, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Artinya apa? Ini adalah janji bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap tantangan kehidupan. Dunia saat ini memang penuh dengan ketidakpastian. I know that. Saudara pasti tahu akan hal itu. Krisis ekonomi yang kita pikir sudah selesai, sudah ada harapan akan lebih baik ekonomi, ternyata masih ada lagi. Peperangan yang sudah hilang, katanya hilang, ada lagi, muncul lagi peperangan. Penyakit, virus yang kita sudah pernah lewati pandemi, tiba-tiba muncul lagi, ada virus baru lagi dan lain sebagainya. Belum lagi tantangan-tantangan pribadi yang ada di dalam perjalanan hidup ini. Nah, hari ini saya katakan sama saudara, namun sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita ini memiliki jaminan perlindungan Tuhan. Katakan amin. Nah, makanya firman Tuhan berkata, tongkat dan gada Tuhan itu disediakan. Itu artinya apa? Itu melambangkan otoritas. Tongkat dan gada Tuhan itu melambangkan perlindungan Tuhan yang dikatakan selalu ada bagi kita. Perlindungan Tuhan selalu ada, kapanpun itu. Mau saudara lagi di jalan kayak atau dimanapun. Saya sering kali berkendara. Seringkali saya jumpai perlindungan Tuhan nyata di dalam hal yang ketika saya sedang berkendara. Banyak kali saya pikir saya bisa lolos dari bahaya maut. Itu bukan karena kemampuan saya, tetapi karena tongkat dan gadanya Tuhan. Perlindungan Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan saya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan melakukannya, menjagai dan melindungi terhadap saya percaya hal yang sama juga terhadap saudara yang percaya pada Tuhan Yesus. Pelajaran yang keempat, saudara, Tuhan menyediakan berkat-Nya di tengah segala tantangan. Dalam Mazmur 23 pada ayat yang kelima. Nah, Tuhan tidak hanya memelihara kita, tetapi Tuhan juga memberkati kita. Bahkan di hadapan musuh-musuh kita sekalipun. Di hadapan orang-orang yang mungkin benci kita. Di hadapan setan yang hendak menggerogoti, yang hendak menjarah. Tapi saya mau katakan, Dia tetap Tuhan yang memberikan berkat-Nya di tengah-tengah musuh-musuh kita, di tengah segala tantangan dunia ini. Di tengah dunia yang keras, di tengah dunia yang penuh dengan persaingan yang tinggi, Tuhan Yesus tetap memberkati kita umat-Nya. Dengan apa? Dengan kelimpahan dan dengan apa? Dengan kemurahan. Karena kata-kata pemazmur seperti ini, cawanku penuh melimpah, dia berkata begitu. Ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya cukup buat saudara, tapi berkat Tuhan berlimpah. Maksudnya apa? Bukan menumpuk kekayaan, no, salah. Tapi berkat Tuhan yang diberikan berlimpah agar kita jadi saluran berkat buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui itu orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dan mereka bisa menyembah dan mengakui Tuhan itu hidup melalui kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, saudara, pelajarannya dari Mazmur 23 adalah kasih setia Tuhan itu menyertai kita seumur hidup. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Berarti pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, tetapi berlangsung sepanjang hidup kita. Orang-orang yang di sekitar kita terbatas oleh waktu. Orang-orang yang bersama kita juga terbatas oleh waktu. Dan mereka suatu hari akan tidak ada lagi bersama dengan kita, atau kita yang tidak ada di sebelah mereka. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dia sepanjang waktu selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dunia mungkin berubah, ya, kita melihat yang ada hari-hari ini. Orang-orang bisa mengecewakan kita. Situasi bisa membuat kita resah. Keadaan berita membuat kita gelisah. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, sebagai orang percaya, ingat ini, kita memiliki pengharapan kekal untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Makanya saya simpulkan Mazmur 23 ini, saudara, setiap kali saya baca, saya disegarkan terus, saya dikuatkan terus. Saya percaya janji Tuhan ini mengingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Ya.
Dan pemeliharaan Tuhan itu mencakup setiap aspek apapun di dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sebagai gembala yang setia. Mari kita hidup dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mencukupi, selalu menuntun, selalu melindungi, dan memberkati kita sampai akhirnya kita tinggal bersamanya di dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan membawa perubahan, membawa kemenangan, membawa jaminan-jaminan lawatan buat kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam dia. Maka Alkitab menjaminkan setiap keberhasilan terjadi. Dan Tuhan ingin agar setiap rencananya dia digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Karena yang membuat kita berbahagia pada saat kita bergerak di dalam rencananya Tuhan. Mari kita angkat rotinya dengan iman. Sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, dijagai pasukan malaikat, tidak terkapar, tidak dikalahkan kuasa gelap. Kami telah diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa gelap, menghancurkan roh jahat. Oleh korban darah Kristus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, mulut kami penuh kuasa. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Anda boleh berdoa, bersyukur untuk korban tubuh dan darah Kristus yang telah bersatu dengan setiap kita. Percayalah, Anda ada di dalam Kristus Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong ayat ini yang bisa memisahkan Anda dari jaminan apa yang Tuhan telah sediakan bagi hidup saudara. Haleluya. Karena Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Di tangan saya ada minyak urapan, Anda juga boleh siapkan minyak urapan. Karena Tuhan yang memberikan perintah kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Mari kita angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda berdoa buat pasangan, buat anak-anak saudara, buat proyek Anda, buat pekerjaan Anda, bahkan tanah di mana Anda berdiri, Anda bisa urapi dengan minyak, sehingga apa yang Anda kerjakan di atas tanah itu menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ini rahasianya. Apa yang kita ucapkan itu menjadi magnet yang dapat menarik sesuatu mendekat sama kita. Kalau ucapan kita negatif, maka hal-hal yang jahat akan datang mendekat. Tapi kalau ucapan kita positif, ucapan kita adalah perkataan firman, maka yang negatif tidak berani mendekat. Sebaliknya berkat-berkat Tuhan itu datang, hal-hal kerajaan sorga datang mendekat sama kita. Kata-kata ini akan membuat berkat Tuhan datang mendekat saudara. Mari, sama-sama di layar monitor Anda, ikuti saya, sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita masuk di dalam penghujung acara kita. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati,
saudara boleh share link ini, siaran ini boleh Anda bagikan kepada keluarga Anda, kepada family, teman-teman, siapa yang Anda kenal, bagikan kepada mereka, untuk mereka juga diberkati. Arahkan hati, aminkan berkat-berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya di dalam anugerahnya, di dalam kebaikannya, bahkan penyertaan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati setiap kita. Shalom. Jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang